kita nggak perlu sampai punya love language yang sama, hanya Oke. agar bisa memahami. Halo Smartviewers, kembali lagi di Good Talk. Smartviewers, terkadang kita juga suka bingung ya, gimana nih cara menyampaikan dan menyalurkan rasa sayang kita ke pasangan ataupun ke teman. Lalu sebenarnya seberapa penting sih bahasa cinta atau love language dalam suatu hubungan? Nah, untuk membahas mengenai bahasa cinta atau love language, ini kita akan ngebahas dan berbincang bersama Kak Disha Arinda selaku psikolog. Halo Kak, apa kabar? Halo, hai juga buat semua smart viewers ya, semoga pada sehat-sehat. Aku alhamdulillah sehat. Kamu sendiri gimana, Viana? Alhamdulillah juga dalam keadaan sehat. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, hari ini nih seru banget kayaknya. Kita akan ngebahas mengenai love language atau bahasa cinta. Karena belakangan ini lagi lumayan sering dibahas ya kayak di lini Di sosial masa. media kayaknya banyak banget ya. Benar banget. Nah, kita pengen tahu dulu nih sebelum ngebahas lebih jauh, kita pengen tahu dulu sebenarnya definisi dari love language itu apa aja sih, Kak? Oke, love language aja tuh kalau misalnya kita bahasakan ke bahasa Indonesia artinya kan bahasa cinta ya. Artinya bagaimana kita bisa dipahami ya dari sisi kasih sayang, di mana hal tersebut dapat membuat kita untuk bisa memberikan dan juga merespon bentuk-bentuk cinta yang dapat kita berikan maupun dapat kita terima dari pasangan gitu. Oke, Secara singkat bentuk. kayak gitu mungkin ya. Bentuk tanda cinta ya antar individu ya, sebenarnya mungkin nggak harus pasangan atau memang Betul. ranahnya itu pasangan aja atau mungkin bisa ke temen atau ke orang tua. Hmm, Sebenarnya love language ini lebih bisa kita lihat apabila kita berelasi dengan orang terdekat gitu. Jadi bisa ke keluarga, ke sahabat, ke pasangan, ke anak gitu ya. Jadi bukan berarti love language itu hanya terkotak pada pasangan aja. Cuman memang lebih banyak membahas love language itu di pasangan karena itu yang rasanya ya lebih resiprokal kelihatannya, alias bisa dilihat secara timbal balik gitu. Oke, nah kalau untuk macam-macam love language itu tuh ada apa aja dan kira-kira bisa didefinisikan nih Kak satu-satu dari macam-macam Mhm. love language tersebut. Oke, jadi love language dari teorinya dari Gary Chapman itu memang ada 5 ya love language yang paling populer atau yang paling dikenal gitu. Yang pertama adalah physical touch ya atau sentuhan secara fisik. Kemudian yang kedua adalah words of affirmation ya atau kata-kata yang mengafirmasi. Mengafirmasi di sini bukan berarti yang selalu positif ya teman-teman. Mengafirmasi di sini adalah kata-kata yang dapat menegaskan kita, membuat kita merasa nyaman gitu ya. Jadi bisa dalam bentuk validasi, dalam bentuk pujian misalnya gitu ya, atau bahkan kata-kata penyemangat gitu atau supportive. Kemudian yang ketiga ada act of service ya. Jadi bentuk tindakan pelayanan gitu ya. Kalau misalnya kita senang dibantu atau senang membantu orang lain itu adalah salah satu tanda cinta yang menunjukkan adanya act of service gitu. Kemudian yang keempat adalah quality time. Nah, quality time di sini adalah bagaimana kita dapat mengapresiasi ya waktu yang kita habiskan bersama orang yang terkasih ini gitu. Dan yang terakhir adalah receiving or giving gifts gitu. Jadi menerima maupun memberikan hadiah itu menjadi salah satu tanda gitu ya atau salah satu bahasa kasih kita, di mana kita ngerasa nyaman, diperhatikan melalui hadiah. Hadiah di sini juga bukan berarti dalam bentuk barang saja ya, teman-teman smart viewers di sini, karena gifts di sini bisa jadi dalam bentuk misalnya kayak eh, hal-hal yang apa ya bisa dilakukan bersama. Nah, ini sebenarnya kan mirip ya dengan quality time. Cuman sebenarnya itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Jadi contohnya nih, quality time adalah kita nonton bareng gitu ya, atau kita ngobrol bareng tanpa ngeliat handphone gitu misalnya, antara kita dengan pasangan. Nah, tapi kalau misalnya receiving atau giving gifts, itu adalah kita benar-benar memberikan.
ya sesuatu yang sangat berharga buat kita. Jadi misalnya aku senang banget nih buat ke kebun binatang misal gitu ya. Dan aku akan ngehadiahin pasangan aku juga tiket buat kita bareng-bareng ke kebun binatang buat kita enjoy di sana. Itu bisa jadi adalah bentuk giving gifts gitu. Nah, tapi kita bisa pahami juga bahwa yang namanya love language itu bukan satu doang yang bisa kita miliki gitu. Bisa jadi ada yang namanya primary dan secondary gitu. Jadi misalnya tadi ya primary kita adalah physical touch, yang kemudian kedua adalah quality time. Jadi kita bisa sambil ngobrol gitu ya sambil pelukan misalnya atau sambil pegangan tangan. Bisa juga misalnya primary love language kita adalah words of affirmation misalnya gitu ya. Kita seneng nih memberikan validasi, apresiasi gitu. Dan secondary love language kita adalah giving gifts gitu. Jadi kita sambil memberikan hadiah kita bilang ini karena kamu layak gitu ya mendapatkan hadiah ini, aku memberikan ini juga sebagai tanda aku sayang banget nih sama kamu gitu. Oke. Oke, Kak Disha, berarti kan ada 5 utama love language itu ya tadi ya. Nah, kalau misalnya kita sendiri sejujurnya kan masih belum tahu ya sebetulnya kita tuh pengennya apa sih atau apa sih bahasa cinta kita gitu. Nah, gimana nih caranya agar kita tuh tahu love language kita dan pasangan kita? Oke, gimana cara kita bisa tahu gitu ya? Nah, sebenarnya hal yang pertama adalah tentunya ya mengobservasi atau melihat secara langsung gitu. Dan kita memerhatikan apa kebutuhan maupun bahasa cinta dari kita maupun pasangan. Itu adalah alat utama sih menurutku, memerhatikan gitu. Karena kalau misalnya kita nggak merhatiin, gimana kita bisa tahu, ya kan? Gimana kita bisa dapat menyimpulkan bahwa itu adalah bahasa cintanya. Jadi kita memerhatikan kebiasaannya, gitu. Apa sih yang bikin dia senang? Kemudian yang kedua adalah ditanya secara langsung gitu ya, teman-teman smart viewers, karena kalau kita hanya memerhatikan dan kita menyimpulkan sendiri, mungkin kurang tepat. Bisa jadi kita dapat menanyakan secara langsung, kita tanya ke pasangan kita atau orang terdekat kita bahwa kamu senang nggak ya kalau misalnya diberikan hal seperti ini gitu. Yang ketiga adalah dengan alat bantu. Alat bantunya seperti apa? Sekarang itu udah banyak banget ya online test gitu ya atau online quiz, bahkan di websitenya Five Love Languages sendiri ada gitu. Jadi teman-teman bisa coba di sana bersama dengan pasangan atau orang terdekat gitu. Jadi 3 hal itu aku rasa bisa membantu teman-teman discover ya bahasa cinta sendiri maupun orang terdekat gitu. Oke, berarti caranya adalah memperhatikan atau observasi, tanya langsung sama paling cepat atau paling gampang udah kita tes deh secara online emang banyak gitu ya. Karena kan mungkin sejujurnya mungkin masih belum mungkin ya masih banyak yang belum tahu sebetulnya love language itu apa atau apa ternyata ada ya love language gitu karena mereka sendiri sebetulnya kan berjalan aja gitu loh setiap pasangan ataupun temen gitu ya. Nah, dengan kita tahu gitu ya apa yang pasangan inginkan atau kitanya sendiri gitu love language-nya dan lain-lainnya, sebetulnya love language itu bisa terbentuk atau tercipta dari faktor genetik gak sih Kak? Oke, nah kalau aku sendiri sih kurang tahu ya kalau misalnya genetik itu mempengaruhi atau enggak. Tetapi bahasa cinta itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Lingkungan terdekat kita pertama kali adalah keluarga gitu. Jadi itu juga yang membuat kita punya potensi untuk mengadopsi bahasa cinta dari lingkungan terdekat kita. Seperti apa misalnya? Jadi ketika kita berada di keluarga gitu ya dengan orang tua, kita memerhatikan bagaimana orang tua kita memberikan rasa sayang atau menunjukkan rasa sayangnya terhadap kita. Dan bagaimana ketika kita menunjukkan rasa sayang kepada orang tua dan bagaimana respon orang tua kita. Gitu.
Tersebut apabila kita ngerasa itu adalah hal yang nyaman bagi kita, mungkin akan diteruskan, dipelihara hingga dewasa dan ketika kita menemui orang-orang lain di luar keluarga kita seperti misalnya sahabat atau pasangan gitu. Jadi sebenarnya memang banyak sih yang katanya ya bahasa cinta itu adalah karena bahasa cinta kita sekarang nih ketika dewasa adalah karena kita kekurangan sesuatu terkait dengan bahasa cinta tersebut. Katanya ya, misalnya nih, kalau di dewasa kita senang atau bahasa cinta kita adalah physical touch, artinya dulu kita tuh jarang ya, justru jarang disentuh sama orang tua kita gitu. Menurutku pertama kayaknya belum ada penelitian ke arah sana gitu. Kedua, belum tentu juga hal tersebut itu seperti apa ya, kayak asosiasi demikian gitu. Tapi yang jelas adalah ketika kita nyaman dengan sesuatu. Ya, ketika kita nyaman dengan sesuatu, artinya sejak dulu, sejak kecil, kita terbiasa dengan hal tersebut. Gitu. Itu yang lebih make sense sih sebenarnya. Gitu sih, kurang lebih. Tapi bukan berarti kalau kok dulu kayaknya aku nggak pernah tuh diberikan words of affirmation oleh orang tuaku, tapi kok sekarang di usia dewasa aku malah lebih senang ya apabila dipuji dan divalidasi oleh orang lain melalui kata-kata. Oke, bukan tidak mungkin demikian. Bukan berarti ketika kamu dulu nggak diberikan hal tersebut, maka sekarang love language-nya itu udah pasti sama dengan di masa lalu. Enggak juga, gitu. Ada banyak faktor. Kedua adalah ketika kita bertemu dengan orang-orang yang signifikan, meskipun kita sudah dewasa, dan itu dapat membantu kita membentuk love language yang saat ini. Gitu. Jadi kalau tadi yang di pertama faktornya adalah lingkungan keluarga yang paling dekat sejak kita masa kecil gitu ya. Kedua adalah ketika kita dewasa, kita ketemu sama orang-orang yang signifikan buat kita dan mungkin sekali itu membentuk love language yang berbeda dari masa kecil kita. Gitu. Oke, berarti banyak faktor ya untuk kita tahu atau kita kenal sama love language dari diri kita dulu gitu, karena yang paling penting adalah diri kita dulu, kita mau di-treat seperti apa yang kita butuhkan untuk bahasa cinta kita gitu ya. Katakan nih dari masa kecilnya atau dari orang yang signifikan itu sudah kita tuh mengenal dari diri kita tuh love language-nya, contohnya misalnya quality time gitu ya, misalnya gitu kita udah tes gitu, ternyata seiring berjalannya waktu pasangan kita nge-treat quality time tuh kita nggak dapet gitu. Apakah sebetulnya love language itu bisa berubah, Kak? Oke, mungkin sekali untuk berubah meskipun ya love language kita itu cenderung menetap gitu. Jadi menurut Gary Chapman itu pencetus teorinya yang seorang konselor juga, beliau mengatakan memang love language itu mirip dengan kepribadiannya, mirip ya. Berarti bukan berarti gini. Love language itu satu-satunya penentu kepribadian itu bukan. Tapi bisa jadi mirip. Artinya itu cenderung menetap tetapi mungkin untuk berubah atau bergeser. Gitu. Contoh nih, ketika kita adalah seorang ibu punya anak kecil-kecil gitu ya. Kemudian pasangan kita itu bisa membantu, ya, bisa meringankan tugas kita sebagai seorang ibu. Mungkin love language kita yang tadinya words of affirmation sebelum punya anak, ya, sekarang bisa aja love language kita adalah acts of service. Jadi kita ngerasa sangat dihargai, sangat dicintai apabila pasangan kita dapat membantu kita yang sedang kerepotan menjadi seorang ibu, misalnya gitu. Ya, atau ketika pasangan kita ini adalah orang yang tadi ya physical touch gitu, dan ternyata kita dulu tuh primary maupun secondary love language-nya bukan physical touch, tapi kita merasa nyaman. Oh ternyata gitu ya, pelukan dari seseorang itu bikin aku juga ngerasa hangat, ngerasa nyaman berada di dekatnya. Itu contoh ketika misalnya kita lagi berduka gitu. Mungkin awalnya kita nggak ngerasa love language kita itu adalah physical touch. Tapi pas kita dipeluk, dirangkul gitu ya sama seseorang ketika kita berduka kayak, oke, aku akan selalu ada buat kamu di sini, it's okay gitu. Terus kita ngerasa nyaman banget. Mungkin aja kita jadi ngerasa bahwa saat berduka,
love language yang sangat kita butuhkan adalah physical touch gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Sangat kontekstual biasanya juga Mhm. love language ini. Oke, oke. Ya, kita tahu ya bahwa definisi love language itu adalah bahasa cinta gitu ya. Mhm. Untuk salah satu bisa dibilang kepribadian diri kita juga, tapi memang Mhm. nggak sepenuhnya ya gitu. Nah, Betul, kalau betul. antar nih kita sudah punya pasangan atau misalkan Mhm. ranahnya udah keluar deh, bukan keluarga tapi udah pasangan dan juga sahabat atau teman, seberapa penting sih gitu loh love language itu kita ketahui dalam suatu hubungan tersebut. Oke. Love language penting tapi bukan satu-satunya. Hmm. Ya, love language bisa kita pelajari ya, teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau misalnya punya pasangan tapi aku belum mengerti love language pacarku dan pacarku atau pasanganku belum memahami love languageku. Nggak apa-apa. Penting sekali bagi kita untuk mengkomunikasikan hal tersebut. Oke, Gitu. oke. Yang terpenting adalah kita dapat berkomunikasi, kita dapat menyediakan diri untuk tadi ya mengamati, dan juga kalau mau itu tes bareng-bareng biar kita saling memahami juga dan diobrolin gitu. Lalu lalu cobalah untuk teman-teman berusaha saling memahami gitu. Jadi kalau misalnya, tapi aku tuh susah ya untuk ngasih kata-kata yang puitis buat pasanganku. Tapi pasangan aku tuh kayaknya words of affirmation banget gitu. Jangan khawatir ya, teman-teman smart viewers, karena kita tidak perlu berubah menjadi orang yang bukan kita banget. Enggak seperti itu konsepnya. Tapi lebih kepada apabila kita dengan pasangan kita ini, kita bisa belajar words of affirmation seperti apa yang dia butuhkan. Oke. Oh ternyata cuman butuh dikuatin, divalidasi ketika menghadapi kesulitan. Belajarlah untuk menyampaikan hal tersebut hanya untuk pasanganmu atau hanya untuk orang terdekatmu. Gitu. Jadi nggak perlu sampai ke semua orang juga, enggak ya. Oh, oke. Disesuaikan dengan kebutuhan di Oke. dalam relasi tersebut. Gitu. Oh, oke, 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 oke. Maksudnya penting, memang itu adalah penting, tapi kita juga nggak harus tahu pakem. Mhm. Kita tuh benar-benar, ya maksudnya kayak benar-benar harus yang tahu dan kita harus memberikan hal itu, bahkan itu di Mhm. luar jadi memaksakan diri kita gitu ya. Benar, benar. Sebenarnya gini, Vina. Jadi kayak love language itu sendiri kan bahasa ya. Bayangkan kita itu lagi mau belajar bahasa Inggris misalnya. Katanya kan ada tenses gitu kan ya, atau Iya. ada grammar gitu. It's nice to have punya tenses dan grammar yang sangat baik gitu ya kan. Tapi kalau misalnya nggak sebaik native speakers juga sebenarnya kita tetap bisa memahami orang lain mengucapkan bahasa Inggris, ya nggak? Gitu sih kurang lebih. Jadi Oke. kita nggak perlu sampai kayak native speakers banget hanya untuk bisa memahami dan hanya untuk bisa berbicara sesuai dengan konteks kita dalam bahasa Inggris misalnya gitu. Begitupun love language, kita nggak perlu sampai punya love language yang sama hanya Oke. agar bisa memahami dan Hmm. memberi gitu. Oke. Nah, sekarang gini, berarti adalah itu tadi ranahnya pasangan ya. Berarti kita misalkan Mhm. contohnya aku, berarti aku harus tahu apa love language dari pasangan aku. Tapi ada nggak sih kasus yang kita Mhm. mungkin udah kasih sedemikian rupa love language ke pasangan kita, tapi kita sendiri nggak tahu sebetulnya love language kita itu apa? Karena kayaknya banyak Mhm. terjadi ya. Betul, betul, betul. Kayaknya semuanya malah suka-suka aja gitu ya. Iya, 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 karena kan kayaknya lebih ke, oh pasangan dulu gitu. Padahal tapi diri kita nggak tahu nih, gue love language-nya apa ya? Kayaknya lima-limanya iya lagi gitu. Tapi Nah. kita nggak tahu secara definisi yang aku pengenin tuh apa gitu. Oke, Menurut oke. Kak Disha gimana tuh kalau kasusnya seperti itu? Oke, menarik ya. Karena gini sebenarnya love language kan tadi ya penting tapi bukan satu-satunya. Sehingga meskipun kita saat ini belum tahu love language kita maupun pasangan itu apa, hubungan tetap layak dijalani. Tenang aja gitu ya.
selama hubungan tersebut sehat, selama punya mutual respect, mutual trust gitu ya, kalian juga punya batasan yang sehat, komunikasi yang sehat, hubungan tersebut tetap layak dijalani Oke. gitu. Jadi mungkin sambil yang tadi aku sebutin mutual trust, mutual respect gitu ya, healthy boundaries dan healthy communication itu kan jadi kayak fondasinya gitu. Works on that dulu. Jadi ketika teman-teman sudah punya itu, baru mungkin bisa untuk mengkomunikasikan gitu ya hal-hal apa saja yang dapat dilakukan terkait dengan love language-nya. Gitu. Ya, Gitu ya, sih ya. menurut aku. Ya, Jadi ini. nggak apa-apa explore aja, nggak perlu nunggu ada pasangan dulu bahkan gitu Ya, ya. ya, ya, ya. Jadi emang harus tahu diri, kenal sama diri kita dulu gitu ya. Oke, oke, oke. Nah, sekarang kita ngebahas lagi soal pasangan nih gitu ya. Love language-nya kita udah tahu nih ya kan. Ah, ternyata match gitu kan, sama-sama act of service misalnya ya untuk primary-nya gitu. Itu sebetulnya menjadi satu faktor yang utama dalam kelanggengan satu hubungan gak sih Kak gitu? Atau malah Oke, sebetulnya kalau sama malah enggak nih gitu. Justru harus kalau yang beda susah supaya gitu ya. saling, iya, harus saling melengkapi gitu. Menurut Kakak gimana? Oke, sebenarnya love language itu bukan berarti harus sama sehingga langgeng. Sama boleh, nggak sama juga nggak apa-apa sebenarnya gitu. Jadi kayak tadi ya, yang namanya bahasa itu adalah kita bisa membahasakan itu dan kita mengerti bahasa tersebut gitu ya. Meski meski kita itu nggak sama bahasanya gitu ya. Jadi kayak misalnya nih apalagi kita ya orang Indonesia gitu ya, mungkin dari kecil belajar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu ya kan. Tapi kita nggak perlu kan harus jadi native speaker tadi hanya agar bisa mengerti gitu. Tapi kita bisa mempelajari. So that's okay untuk banyak pasangan yang mungkin bingung di luar sana ya, termasuk mungkin smart viewers yang rasa, aduh aku tuh benar-benar beda banget nih sama pasanganku gitu. Aku physical touch, sementara dia tipe orang yang kayaknya kalau disentuh aja bisa sampai merinding gitu, misalnya gitu ya. Gitu. Gitu, Ya gitu. nggak apa-apa, yang penting kalian sepakat untuk bisa memahami dan menunjukkan sesuai dengan kebutuhan di dalam relasi tersebut. Gitu. Oke, 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 oke. Nah, sakit seru sih ya. Tapi nih ada satu ada kayaknya pertanyaan yang ini kayaknya dari hati nih. Kalau misalnya love language pasangannya itu tidak terpenuhi, baik dari diri, baik atau ke pasangan, apa yang akan terjadi, Kak? Oke, nah iya. Sebenarnya gini, love language itu mungkin bukan terpenuhi ya, tapi dipahami atau enggak. Gitu. Nah, pertama kita perlu tahu dulu apa yang membuat kita jadi terkendala dalam memahami tersebut sehingga kebutuhannya itu tidak terpenuhi. Gitu. Jadi misalnya nih love language kita adalah quality time, gitu ya. Terus kita merasa tidak dipahami ketika pasangan lagi bareng-bareng sama kita tapi malah sibuk main handphone, Ya. scrolling media sosial instead of ngobrol gitu ya kan. Kita merasa tidak dipahami yang artinya ada kebutuhan yang mana kita bisa saling bertukar pikiran, kita saling bisa memahami satu sama lain itu tidak terpenuhi Oke. gitu. Nah, jadi kita perlu tahu dulu nih apanya, kendala apa gitu. Oh, ternyata setiap kali kita ketemu, setiap kali kita bareng, dia selalu sibuk sendiri. Itu yang perlu dikomunikasikan. Jadi kadang pasangan yang sulit resolve gitu ya atas nama love language itu karena gini, bring up masalahnya adalah kamu tuh kayaknya nggak ngerti ya quality time tuh kayak gimana gitu. Nah, itu kan yang bikin pasangannya mungkin jadi defensif gitu. Loh kan kita bareng-bareng, emang kenapa gitu. Nah, maka dari itu bring up lah dari tadi identifikasi kebutuhannya. Oke. Oke, aku tuh sebenarnya butuh kita ngobrol tanpa ada distraksi apapun. Jadi kita bisa heart to heart, kita bisa saling terbuka gitu. Dan aku menghargai waktu kita bersama. Dan ini kayaknya jadi memang salah satu cara aku menunjukkan cinta dan cara aku menerima cinta, yaitu quality time. Gitu.
Jadi instead of kita bilang bahwa kamu tuh nggak ngerti aku ya karena kamu itu misalnya ya kamu itu nggak quality time banget, kamu tuh nggak bisa physical touch, nggak perlu kayak gitu. Tapi lihat kebutuhan di balik love language itu. Dan efeknya apa bila kita tidak memahami dan tidak memenuhi kebutuhan itu? Pertama bisa jadi konflik. Kedua, kita jadi merasa kesepian meskipun di dalam relasi. Karena tadi kita tidak terhubung secara emosional, kesepian itu kan tidak terhubung secara emosional, gitu ya. Sehingga merasa selalu ada yang kurang, selalu merasa tidak dipahami dan tidak diperhatikan, gitu. Jadi memang kalau love language ini hanya dilihat sebagai bahasa cinta, itu rasanya terkesannya sepele, gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat di balik itu ada sesuatu yang dibutuhkan, itu akan terkesan bahwa memang di dalam relasi kita perlu untuk mutual, gitu. Saling menunjukkan dan saling memberi dan menerima, gitu. Oh, oke, oke. Nah, ini kan kalau love language ini kan juga bertujuan agar sepasang kekasih bisa saling tahu treatment apa yang pas untuk membuat pasangannya merasa nyaman. Nah, jika nih treatment tersebut dilakukan secara terus-menerus, apakah mungkin ada perasaan bosen? Kira-kira gimana nih kalau misalkan iya, cara ngatasinnya gimana? Oke, nice. Treatmentnya mungkin gini, kita nggak bilang love language-nya yang bosan, tetapi treatment yang itu saja yang mungkin ada saturasinya gitu. Ya, contoh kayak tadi, kalau kalau love language kita adalah quality time gitu ya. Terus yang dilakukan kegiatannya itu aja. Gitu. Misalnya cuma nongkrong di balkon gitu ya. Di balkon yang pemandangannya sama lagi ya. Dari hari ke hari ya begitu aja gitu. Mungkin akan terkesan membosankan kegiatannya, bukan love language-nya. Jadi mungkin kita perlu penyegaran ya atau refreshment di mana kegiatannya ini yang berubah atau berganti atau ada alternatif lain. Jadi sama nih tetap quality time atau words of affirmation. Kalau dikasih kata-kata kayak semangat ya sayang, itu mungkin sekali dua kali terasa kayak diperhatikan, dipahami gitu ya. Tapi kalau itu terus, itu kan tampaknya pasangan kita itu kayak atau kitanya sendiri itu kayak nggak ada usaha lebih untuk memerhatikan, ya kan? Jadi terkesannya membosankan. Nah, itu dia. Mungkin bukan love language yang membosankan, tetapi caranya atau kegiatannya yang perlu divariasikan gitu. Oh, oke, oke. Nah, ini ada pertanyaan menarik banget nih ya. Tadi kan kalau misalnya kita bahas love language itu kan sebetulnya sudah menjadi pasangan gitu ya. Nah, gimana nih kita tuh cara mengetahui atau mempelajari love language seseorang yang masih ranahnya PDKT nih gitu untuk apalagi orangnya tertutup. Nah, gimana nih supaya bisa tahu love language orang yang lagi kita deketin tapi ya tertutup nih kan susah ya untuk kita mau nanya nggak enak gitu. Oke, nah PDKT di sini juga perlu tahu gitu ya, udah sejauh mana hubungannya, PDKT-nya gitu. Karena kalau misalnya kita baru awal-awal kenalan, memang rasanya tidak perlu memaksakan bahwa harus segera tahu love language. Karena kalau dalam PDKT yang dibangun adalah kecocokan dan kenyamanan aja dulu. Chemistry-nya dibangun ya, kemudian kesesuaiannya dibangun, itu yang penting. Baru nanti kalau misalnya udah lebih nyaman ngobrol satu sama lain, chemistry-nya udah dapet, rasanya untuk membicarakan love language juga akan jauh lebih mudah, sehingga tadi 3 hal tadi ya, memerhatikan, menanyakan langsung, dan juga tes bareng, itu bisa dilakukan bersama-sama dengan lebih nyaman. Jadi kalau misalnya dari awal kita udah menggebu-gebu kayak, aku pengen nge-treat dia, misalnya ya kalau dia itu physical touch deh kayaknya, aku akan rangkul-rangkul dia, aku akan pegang tangannya gitu ya. Siapa tahu di masa-masa PDKT itu pasangan kita atau PDKT itu biasanya apa ya, gebetan mungkin ya. Iya, Gebetan kita mungkin belum nyaman untuk ngelakuin itu. Gitu. Justru takutnya malah ilfeel bukan? Ya. Kayak terlalu agresif mungkin ya berasanya. Jadi mungkin kita perlu untuk fondasinya dulu tadi ya, chemistry, kesesuaian, kecocokan, baru mungkin pasangan kita atau gebetan kita tadi juga memproses hal yang sama gitu, bahwa
aku tuh cocok gak ya sama dia, aku tuh Hmm. nyaman gak ya sama dia gitu. Baru kalau udah nyaman, udah ada chemistry-nya, hal-hal seperti love language itu akan lebih mudah untuk bisa kita bangun bareng-bareng. Oke, oke, itulah pentingnya kita tadi ya Mm-mm. mengobservasi itu tadi ya. Jadi Betul. ya kuncinya memang kita harus mengetahui dulu gitu pribadi dari si Mm-mm. pasangan tersebut, jangan terlalu memaksakan. Oke, kayaknya kalau untuk obrolan hari ini love language tuh kayaknya Mm-mm. seru banget ya. Jadi kayak aku harus mengkonklusikan ya biar lebih ringkes nih gitu. Jadi adalah love language itu adalah suatu bentuk bahasa cinta yang mungkin kita bisa dibilang harus mengetahui untuk kita tahu nih kita cara nge-treat pasangan kita seperti apa. Tapi Mm-mm. memang tidak terlalu harus memaksakan, oh lo quality time berarti gue harus memberikan segalanya buat lo. Oh enggak juga. Mm-mm. Dalam ranah Betul. menjalankan suatu hubungan, love language itu bisa dijalani sambil kita mengobservasinya. Cara kita tahu gimana nih untuk kita tahu love language-nya adalah tadi 3 ya, ada observasi, tanya langsung, jangan gengsi untuk tanya langsung ya. Benar. Terus sama kita melakukan online test yang banyak banget lah di website gitu. Dan love language itu memang sebuah konsisten ya dari diri dan bisa dibilang suatu persamaan pribadi kita gitu. Jadi memang bisa Mm-mm. berubah karena mungkin ada faktor-faktor lingkungan, tapi sebetulnya itu tidak menjadi faktor utama, betul ya Kak Oh, Disha ya betul. gitu. Nah untuk Mm-mm. Smart Viewers nih, yang kalau misalnya tadi dia, aduh gue pengen deketin orang nih, tapi love language-nya apa ya, gue nggak tahu gitu. Tenang, karena kalian bisa belajar untuk memahami lebih dalam lagi gitu. Jadi jangan takut kayak, oh orangnya tertutup, udah gue caw aja gitu. Oh jangan menyerah gitu ya. Betul. Jadi pokoknya harus tahu pokoknya sampai akhirnya tahu sendiri gitu love language-nya apa. Dan mungkin sebetulnya love language itu adalah pendukung, karena yang paling utamanya adalah dalam suatu hubungan apapun adalah komunikasi. Jadi Betul, betul komunikasi itu sekali. adalah sangat penting. Apa yang lagi dirasakan, tolong komunikasikan kepada pasangan dan teman ataupun keluarga, karena itu adalah kunci dari segala hal. Seperti itu ya, aku udah meringkesin ringkasan yang mudah-mudahan Smart Viewers bisa lebih memahami pembahasan pada hari ini. Dan waktu yang memisahkan kita nih Kak Disha, padahal lagi seru-serunya Mm. ngobrol. Thank you ya Kak Disha atas waktunya. Semoga obrolan hari ini bisa memberikan informasi kepada Smart Viewers mengenai love language. Thank you Kak Disha, semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan dan bisa ngebahas mungkin isu-isu yang lainnya yang lagi ramai di lini masa ya. Emang seru ya. Iya. Thank you ya Kak Oke, Disha. thank Oke. you Viana dan Thank juga you. teman-teman Good Talk Pinas TV. Iya, dan Smart Viewers jangan lupa untuk dukung karya Binus TV dengan cara like, comment, subscribe, dan tunggu video terbaru dari Binus TV. Bye, terima kasih Smart Viewers. Terima kasih.